Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kembali lagi dengan saya Ustari. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pecahan, pengenalan pecahan, menyederhanakan pecahan, serta membandingkan pecahan. Kita ulang dulu tentang apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya. Jadi pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang ya, seperti saya beri contoh pada gambar ini. Ya, misalkan saya ambil sebuah pizza ya, utuh, kemudian saya potong menjadi 6 bagian ya. Kemudian saya ambil satu bagian ini. Nah, di sini berarti saya mengambil satu bagian dari 6 bagian. Ya, kalau saya tuliskan dalam bentuk pecahan maka 1/6 ya. Jadi yang atas disebut dengan pembilang dan yang bawah disebut dengan penyebut ya. Kemudian ada juga bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran artinya pecahan tersebut campuran dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Saya ambil contoh 1, 2/3. Kemudian saya ambil contoh lagi 2, 1/4 begitu. Atau teman-teman bisa mencari contoh yang lain. Berikutnya kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebut bisa dibagi dengan bilangan yang sama ya. Bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB dari keduanya. Sebagai contoh, tuliskan bentuk yang paling sederhana dari pecahan berikut. Ya. A 20/35 ya. Kita ubah menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Kita cari bilangan yang bisa membagi 20 dan 35 ya. Atau bisa juga dicari dengan FPB ya. Nah, kita dapatkan di sini 20 dibagi 5 ya. Jadi bilangan yang bisa membagi 20 dan 35 adalah 5. Di sini kita dapatkan hasilnya 4/7. Kemudian yang B 125/500. Nah, karena ini agak besar angkanya, maka kita cari dengan mencari FPB ya. 125 kita cari FPB-nya. Kita bagi bagi 5 ya, maaf tadi di sini 25 dibagi 5 lagi dapatnya 5. Jadi di sini 5/3. Kemudian yang 500 dibagi 2 dulu ya. 250 dibagi 2 lagi kita dapatkan 125 dibagi 5 ya, maaf ini dibagi 5 ini 25, kemudian dibagi 5 lagi kita dapatkan 5. Perkalian faktor primanya adalah 2/2 dikali 5/3 ya. Kemudian ya, di sini FPB-nya
FPB adalah dicari bilangan yang sama dan pangkat yang paling kecil. Nah, yang di sini yang sama hanyalah angka 5 dan pangkatnya adanya pangkat 3 ya, anak-anak. Jadinya 125. Jadi 125 ini per 500 bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan FPB-nya. 125 tadi FPB-nya adalah ya ini ya 125, kemudian 500 dibagi juga dengan 125, maka kita dapatkan hasilnya 1/4. Berikutnya kita masuk ke membandingkan pecahan. Untuk membandingkan dua buah pecahan, maka kedua pecahan harus mempunyai penyebut yang sama. Ini syarat utama ya. Jika penyebutnya tidak sama, jika tidak sama, maka kita harus membuatnya menjadi sama, menjadi sama terlebih dahulu. Contoh soal, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Yang A, 1/7 titik-titik 3/7. Karena di sini sudah sama penyebutnya, ya, kita tinggal melihat yang atas. Kita tinggal melihat pembilangnya. 1 dibanding dengan 3, maka dia lebih besar 3 ya. Jadi di sini tandanya 1/7 lebih kecil dari 3/7. Kemudian yang B, 2/4 titik-titik 3/5. Kita lihat dulu 4 ya dan 5 ini belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Kita cari penyebut yang sama ya. Kita dapatkan 20 dari mana ya, kelipatannya ya. Kemudian di sini juga 20. Nah, 4 ya, 20 dibagi 4 5 dikali 2 10. Kemudian 20 dibagi 5 4 dikali 3 adalah 12 ya, maka tanyanya di sini adalah lebih kecil. Juga yang C ya, 4/6 titik-titik 1/2. Kita samakan dulu. Nah, kita cari kelipatannya. Nah, ternyata kelipatan dari 6 dan 2 di sini kita dapatkan 6 ya, di sini 6. Nah, kemudian di sini tetap 4. Nah, 6 dibagi 2 3, 3 dikali 1 adalah 3. Nah, kita isikan 4/6 lebih besar dari 3/6 ya. Jadi kalau sudah penyebutnya sudah sama, tinggal dilihat pembilangnya. Kita bandingkan lebih besar atau lebih kecil. Kemudian yang kedua, urutkanlah pecahan 3/8, 2/4, 2/3, 5/6 dalam urutan naik. Kita cari dulu KPK-nya ya teman-teman. Cari KPK terlebih dahulu. Dari 8, 4, 3, dan 6. Kita cari tahu ya, kita langsung saja tanpa harus membuat pohon faktor. Kita cari perkalian faktor primanya. 8 ya, perkalian faktor primanya ada 2 pangkat 3. Kemudian 4 adalah 2 pangkat 2.
3 sama ya 3. 6 ini adalah 2 dikali 3. Nah, kemudian kita cari KPK. Nah, KPK-nya kita dapatkan ya, kita kalau KPK cari angka yang sama pangkat yang paling besar. Ya, di sini yang sama adalah 2. Pangkatnya yang paling besar 2 pangkat 3. Kemudian yang tidak sama juga dikalikan ya, teman-teman. Dikali 3. Jadi 2 pangkat 3 8 dikali 3, KPK-nya adalah 24. Nah, kemudian kita ubah penyebutnya ya. Jadi ini 24, di sini juga 24, 24 dan 24. Lihat di sini 24 ya. 8 dikali berapa? Jawabannya 24. Maka kita bisa mencari tahu dari 24 dibagi 8, hasilnya 3. 3 dikali 3 adalah 9 ya. Maaf, hilang. Kemudian 24 dibagi 4 6, 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. 24 dibagi 3 adalah 8. 8 dikali 2 16. Kemudian 24 dibagi 6 4. 4 kali 5 adalah 20. Nah, maka jawabannya tetap ya teman-teman di sini karena sudah urutan naik ya. Jadi urutannya dari kecil ke yang besar adalah 9/24, maaf, ini saya ganti dulu. Tetap kita tuliskan urutannya 3/8 maksud saya, kemudian 2/4, 2/3 dan 5/6. Oke, itu untuk soal nomor 2. Baiklah, kita masuk ke bentuk lain dari pecahan. Suatu bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain yang berbeda, tapi masih memiliki nilai yang sama, yaitu desimal, persen, dan per mil. Ya, teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya ya. Desimal ya. Kita masuk di sini dari pecahan, kita masuk bagaimana caranya mengubah dari pecahan atau desimal menjadi persen. Dari pecahan ya, misalkan saya ambil 1/2 ya. Kemudian kita ingin menjadikan persen, maka kita akan ya mengalihkan dengan 100%. Kalau persen 100%, kalau per mil nanti 1000 begitu ya, 1000 per mil. 1/2 dikali 100%, maka jawabannya adalah 50%. Kemudian yang bawahnya bentuk desimal 0,345 ya. Untuk supaya dijadikan persen, maka dia dikali dengan 100%. Hasilnya adalah tinggal kita hitung mengubah komanya ya ke depan 1 2 itu. Kita mundurkan ya. 3 4
0,5%. Begitu. Kemudian dari pecahan atau desimal menjadi per mil. Saya ambil contoh pecahan 1/4. Untuk menjadi per mil ya, maka dia dikalikan 1000. 1000 ini adalah lambangnya per mil seperti ini ya teman-teman. Nah, 1000 per mil, 1/4 dikali 1000 per mil. Ya, kita hitung ya, 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25 ya. Jawabannya 250 per mil. Berikutnya yang bawah 0,345 dikali 1000 per mil. Ya, hasilnya 1 2 3 345 per mil. Kemudian dari persen atau per mil diubah menjadi pecahan atau desimal. Nah, kalau tadi dikali, maka ini dibagi ya, teman-teman. Kalau dari persen ya, dari bentuk persen mau diubah ke pecahan atau desimal, maka dia harus dibagi dengan ya 100. Kalau 1000 berarti nanti dibagi dengan 1000 ya. Kalau per mil dibagi dengan 1000. Kalau persen dibagi dengan 100. Saya ambil contoh 50% ya, kita jadikan pecahan atau desimal, maka 50 per 100 ya. Kemudian kita sederhanakan 1 sama-sama dibagi 50, maka hasilnya 1/2. Kalau di sini maaf ini keliru ya. Jadi bukan 0,25. Kita hitung dulu 1/2 itu untuk kita jadikan desimal. Gimana caranya? Kita bagi ya, seperti ini. 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 tidak bisa, kita pinjam angka 0 di depannya. 10 ya, menjadi 10, maka ini kita kasih 0, 10 dibagi 2 adalah 5. 5 dikali 2 10. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 0. Jadi jawabannya bukan 0,25 tapi 0,5. Berikutnya 200 per mil ya, kita ubah menjadi pecahan ataupun desimal, maka 200 dibagi 1000 ya, kita sama-sama bagi dengan 200 ya, hasilnya adalah 1/5. Kita ubah menjadi bentuk desimal ya, 1 dibagi 5, 1 dibagi 5 ya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Ini tidak bisa dibagi, kita pinjam 0 di depannya, di sini diberi 0, 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 2 dikali 5 adalah 10, kita tinggal kurangkan, jadi hasilnya 0. Jadi sudah betul ya, 0,2 adalah bentuk desimal dari 1/5. Kemudian jika dari persen diubah menjadi per mil ya, kita lihat dari persen diubah menjadi per mil. Kita ambil contoh 25% ya. Jadi kita tuliskan dulu 25 per 100. Karena diubah menjadi per mil, maka kita kalikan 1000 per mil ya teman-teman. Maka hasilnya kita dapatkan, ini kita sederhanakan. Nah, ini habis ya, tinggal 25 dikali 10 per mil. Hasilnya adalah 250 per mil. Ya, begitu ya teman-teman untuk bentuk lain dari pecahan. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video kita selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini
pengenalan pecahan